Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jamie Irot. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 22 ayat 27 yang menyatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Umat Tuhan, kami persilakan duduk. Pengakuan dosa.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengakui satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharulah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis
dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ketiga pada ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu ke-19 ini pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus firman hidup kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyapa kami lewat pemberitaan firman-Mu yang saat ini mau menyampaikan hal yang terkait dengan berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan.
Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kuasai kami bersama mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini seperti tertulis di dalam kitab Hosea 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dan puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu ke-19 sesudah Pentakosta ini kita bersama akan merenungkan apa yang boleh kita dengar lewat pembacaan Alkitab melalui kitab Hosea tadi. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang terkait dengan kitab Hosea tentunya perlu kita bersama mengerti dulu apa yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan Nabi Hosea. Ini kisah yang menarik dan unik yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita, karena kitab ini adalah sebuah kisah yang terjadi dialami oleh Nabi Hosea, di mana dia harus menikah dengan seorang perempuan yang bernama Gomer, yang mohon maaf, istilah yang dipakai di dalam Alkitab disebutkan seorang sundal. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebagaimana dikatakan dalam Hosea 1 ayat yang kedua, pergilah, kawinlah dengan seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang ini perintah Tuhan, tetapi bukan bermaksud bahwa Tuhan sengaja mau Nabi Hosea menjadi bagian dari persundalan, bukan. Tetapi ini sebuah yang senantiasa kita tahu, ya, mau menyatakan dengan jelas tentang gambaran yang sungguh terjadi dalam kehidupan umat Israel. Kitab Hosea mau menyadarkan orang Israel akan makna kesetiaan.
secara jelas disampaikan dalam kitab Hosea bahwa bangsa Israel memuja berhala, menjauhi Allah, dan menekan orang-orang miskin. Pasal 4 ayat 1 pasal 4 sampai ayat yang ke-14. Saudara, tindakan mereka seperti mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah yang betul-betul terjadi. Nah, gambaran itu yang kemudian dilambangkan dalam diri seorang istri Hosea, yaitu Gomer. Gomer adalah seorang pelacur yang dinikahi oleh Hosea, dan sesuai dengan firman Tuhan, mereka memiliki 3 orang anak hasil dari perkawinan ini. Yang pertama bernama Yisrael. Sebenarnya Bapak Ibu, nama Hosea sendiri artinya keselamatan. Nah, anaknya bernama Yisrael ini sebenarnya adalah yang boleh dikatakan bermakna bagus, yang menabur. Tetapi karena dalam gambaran sikap Israel yang telah melacurkan diri dengan kejahatan, maka gambaran itu pertama dilambangkan dalam keberadaan nama anak Israel. Lalu anak yang kedua bernama Ruhamma, yang boleh dikatakan, maaf Bapak Ibu, ini adalah hubungan Gomer dengan pria-pria lain. Jadi sesudah menikah dengan Hosea, Gomer melakukan juga masih melakukan perselingkuhan. Anak itu dinamakan Lo-Ruhamma, yang berarti Allah tidak lagi menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Anak yang ketiga diberi nama Lo-Ami, yang berarti Israel bukan umat Tuhan dan Allah bukan Allah Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, berarti jelas sekali ada sesuatu yang tidak benar yang diperbuat dan dikerjakan Israel, lalu dilambangkan dalam kehidupan keluarga Hosea. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam makna ini sekalipun dalam kenyataan adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin untuk Allah melakukan sesuatu yang baik lagi terhadap kehidupan Israel. Tetapi karena kenyataan perkawinan yang dilakukan oleh Hosea dengan Gomer mau menggambarkan bagaimana Allah yang tetap dalam kasih setianya menyatakan diri bagi Israel. Israel diharapkan sadar betul, karena sesungguhnya bagaimanapun juga Allah sangat mencintai Israel. Allah menghendaki agar Israel kembali kepadanya. Allah mengingatkan bangsa ini bila mana terus tidak setia, itu mereka akan dibinasakan. Mereka akan merasakan kelaparan dan kekeringan yang sungguh-sungguh akan membinasakan hidup mereka. Sekali lagi Allah mengharapkan itu supaya mereka berbalik, bertobat. Dan itu kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus melalui bacaan kita pada saat ini dalam kitab Hosea. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya apa yang coba untuk dijelaskan melalui firman Tuhan ini sekali lagi berdasar pada bagaimana jelas Israel hidup semata-mata oleh dan di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan itu sudah dilakukan dari sejak awal.
Dan karena perjanjian inilah yang kemudian Israel betul-betul tetap menjadi bagian daripada kehendak dan rencana Tuhan. Sekalipun dalam kenyataan Israel tidak setia. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya mau dinyatakan melalui firman Tuhan kita pada saat ini benar-benar mau mengajak agar dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagaimana yang kita boleh baca dan renungkan lewat kitab Hosea ini, Allah menghendaki sesuatu yang betul-betul Israel, umat Tuhan ini sadar, ya, bertobat, karena sebenarnya Allah menghendaki benar-benar mereka harus mengalami suatu proses kehidupan sebagai umat Tuhan. Tetapi dalam proses itu yang dianggap sebagai satu hal yang menurut Allah menyakitkan karena mereka melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi Allah tetap setia dalam mengasihi umat ini. Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami ketika dia atau firman Tuhan ini juga mau menyampaikan sebagaimana tema renungan kita pada minggu ini yang berbicara berbalik, mengenal Tuhan dan dipulihkan. Satu hal Bapak Ibu dan Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang pasti sebagai umat Tuhan, Israel yang akhirnya memang mau berbalik dan kembali mengenal Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah menyatakan sebagaimana yang kita boleh baca dan renungkan pada kesempatan ini lewat firman Tuhan, sesungguhnya Allah ingin supaya ada proses kembali Israel mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat dalam konteks sebagai gereja Tuhan, pada kenyataannya kita adalah sebagai keluarga Tuhan. Dan gambaran itu mau mengatakan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Ini gambaran seperti yang mau ditampilkan dalam kaitan dengan keluarga Nabi Hosea. Gereja yang sudah ditebus, gereja yang sudah selamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, ingin agar proses perjanjian itu dipulihkan betul. Tuhan ingin apa yang sudah dinyatakan oleh perjanjian benar-benar akan terjadi, terus dialami oleh umat Tuhan dan gereja Tuhan. Nah, memang kita harus sadar Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa sekalipun perjanjian itu terjadi dan ada, ya, sampai Yesus Kristus menggenapinya dengan karya keselamatan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa mungkin saja bahwa kenyataan yang dimana kita sudah hidup oleh perjanjian keselamatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus, tapi sikap tingkah laku kita seringkali sangat tidak sesuai. Bahkan maaf kata, kita sering ada tindakan perselingkuhan di hadapan Tuhan. Masih kita tenggelam dengan situasi di mana kita sebagai manusia lebih cenderung untuk lebih mempercayai hal-hal di luar Tuhan. Bahkan yang lebih penting adalah kita seringkali mengalami apa yang disebut sebagai situasi di mana kita menduakan Tuhan.
Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita diingatkan dalam kesempatan ini ada janji. Ada janji yang telah kita boleh ungkapkan. Ada janji yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Baik manakala kita bersama diteguhkan sebagai anggota sidih gereja, atau janji kita di hadapan perkawinan yang kita boleh sampaikan untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini yang harus membuat kita tidak lagi tenggelam pada pilihan bebas, pada kenyataan di mana kita melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh menyakitkan hati Tuhan, ya. Padahal yang pasti bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Tawaran kitab Hosea katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adalah sesuatu yang betul-betul bukan hanya sebagai pengharapan, tapi kepastian dari Tuhan yang mau dinyatakan oleh kitab Hosea, sekalipun dengan kenyataan pahitnya hubungan Israel dengan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan benar-benar, marilah kita berbalik, marilah kita mengenal. Dan sungguh-sungguh ini suatu ajakan yang nyata dari kitab Hosea untuk sungguh-sungguh bahwa supaya umat Tuhan mengalami betul kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini mau mengatakan sungguh bahwa yang diungkapkan oleh kitab Hosea dalam kaitan dengan kehidupan kita, sekalipun mungkin ada hal yang dalam pemahaman atau perlakuan iman kita, hal-hal yang terkadang kita lakukan sesuatu yang katakan seperti tindakan perselingkuhan iman, tetapi sesungguhnya bahwa Allah tidak membuat kita diam hanya pada kondisi seperti itu. Allah bekerja, berkarya untuk mengembalikan, memulihkan kehidupan kita. Tapi persoalan sekali yang kedua adalah apakah respon kita, apakah tanggapan kita. Kalau ajakan seperti dikatakan oleh Hosea, mari kita berbalik kepada Tuhan, ya. Kemudian katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini mau mengatakan bahwa selalu ada waktu, selalu ada kesempatan, selalu ada saat di mana Tuhan inginkan kita betul-betul akan ada di dalam kehendak-Nya. Tidak ada saat atau kesempatan yang membuat kita akan keluar, ya, dari apa yang Tuhan rencanakan. Bahwa firman ini berbicara betul sebagai gambaran daripada sesuatu yang benar. Kita boleh lihat dalam Alkitab tentang hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan karena perlawanan dan perselingkuhan Israel. Tetapi kita lihat bagaimana janji Tuhan itu berlaku, dan kemudian bahwa kemudian Israel melakukan tindakan untuk mau betul-betul berbalik, menjadikan sesuatu yang benar-benar nyata sebagai bahwa rencana keselamatan Tuhan akan terus berlangsung. Nah, karena itu saudara-saudara, bagi kita sebenarnya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata yang tidak mungkin. Saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa sesungguhnya perjanjian keselamatan yang telah disempurnakan oleh Yesus Kristus, ya, benar-benar mau mengingatkan kita seperti yang kita boleh alami pada saat kita dalam melaksanakan perjamuan kudus pada minggu yang lalu. Kita diingatkan betul bahwa sesungguhnya tidak ada satupun janji yang ditarik, janji yang kemudian tidak diberlakukan. Allah memberlakukannya, dan karena itu dia selalu mengharapkan kita kembali, selalu mengharapkan kita benar-benar mengenal Allah yang sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi kehidupan kita. Jadi mari di dalam kesempatan ini diajak oleh firman Tuhan bagi kita berbalik dan terus mengenal Tuhan. Karena dalam kita mengenal Tuhan, sebenarnya mau mengatakan begini, bukan kita yang mengenal,
Tetapi karena kita dikenal oleh Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk kita kembali merasakan bagaimana Tuhan kuasanya menyelamatkan kehidupan kita. Persoalan apapun, pergumulan apapun, seperti yang terjadi dalam situasi sekarang ini, ketika kita tahu bahwa dampak daripada pandemi COVID-19 yang sangat menyengsarakan, yang sangat membuat kita menjadi khawatir, cemas. Nah, sebagai umat Tuhan, kita bukan mengatakan bahwa virus ini sesuatu yang dari kuasa lain, jangan, tidak begitu. Tapi yang dimaksudkan bahwa ketika kita mengalami satu keadaan di mana sepertinya semangat atau situasi peribadahan kita menjadi tidak sempurna dalam tanda kutip ya, seperti yang biasa kita lakukan, mungkin ada kegalauan kita, ada ketidaksenangan kita dengan kondisi yang ada. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebenarnya ini bukan berarti lalu membuat kita membatasi sikap iman kita. Tidak. Tuhan inginkan agar sebagai umat percaya, sebagai tebusan Tuhan Yesus Kristus, sebagai yang mau dikatakan mengalami betul perjanjian keselamatan oleh dalam Tuhan Yesus Kristus, harusnya tidak ada yang bisa memberikan suasana semangat kita menghilang atau mungkin kita menjadi pudar. Tidak, malah harusnya kita lebih mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ini kesempatan yang paling indah. Kan pasti Bapak Ibu kan takut kan dengan corona, takut dengan situasi yang ada, apa mungkin cemas dengan persoalan ekonomi. Ini saatnya kita tahu bahwa yang memberikan jaminan hidup itu hanya oleh di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan dengan jelas, mari kita berbalik, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam, karena di dalam semua itu ada jaminan. Saya berharap bahwa tidak ada lagi sikap mendua hati, berselingkuh iman dengan mau mempercayakan pada hal-hal yang lain. Hari ini kita harus betul-betul mau mengatakan, Tuhan saya mau fokus, betul-betul mau percaya bahwa di dalam kebenaran firman-Mu, sungguh-sungguh hidup ini akan tetap ada dalam kepastian pemeliharaan Tuhan. Bahkan akan diberikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Jadi tidak ada satupun situasi yang membuat kita harusnya rontok iman, hancur lebur, seperti masuk dalam kubangan. Tidak. Ya, kehidupan kita mungkin tetap ada dalam pergumulannya, tapi harus ada topangan yang kuat, yang teguh. Karena itu Bapak Ibu jangan tinggalkan persekutuan Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap temukan Dia dalam setiap pemberitaan, dalam setiap pujian, dalam setiap doa. Yang paling penting adalah temukan Dia dalam persekutuan kita dengan keluarga. Maka kita boleh mengaminkan ketika tema ini mengatakan berbalik, mengenal Tuhan dan engkau akan dipulihkan. Keluargamu akan dipulihkan, pribadimu akan dipulihkan. Yang penting, sekali lagi, jangan menyakitkan hati Tuhan dengan menduakan Dia. Atau maaf, seperti yang terjadi pada Hosea, khususnya kepada istrinya Gomer, yang terus melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kita punya hati yang Tuhan bentuk lewat peristiwa pandemi COVID ini, makin setia kepada Tuhan. Hati yang mengabdi, hati yang beribadah yang sungguh-sungguh, dan mau berbalik sungguh kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini pada pemeliharaan Tuhan. Maka kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita senantiasa Tuhan ada dan membela kita, menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi umat yang berkemenangan. Amin.
Jemaat Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kami tetap mau mengungkapkan rasa syukur kami karena Engkau senantiasa juga tetap ada bagi hidup ini. Mau menyatakan bagaimana kebenaran firman-Mu terus boleh kami dapat lakukan dan perbuat di tengah kehidupan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kemudian mengingatkan kami, kalaupun bahwa kenyataan Israel sebagai umat-Mu yang sangat-sangat menyakitkan hati-Mu Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, sehingga layak untuk mendapatkan hukuman. Tetapi oleh kasih setia Tuhan, sekalipun gambaran yang terjadi pada diri keluarga Hosea sangat menggambarkan ketidakbenaran hidup manusia di hadapan Tuhan, tapi oleh dan di dalam kehendak-Mu Tuhan, kami boleh mengalami bagaimana oleh dan dalam firman itu mengatakan supaya kami atau umat Tuhan berbalik dan mau terus senantiasa belajar untuk memahami tentang kebenaran kasih-Mu Tuhan. Kesempatan selalu Tuhan buat, karena waktu adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau mengingatkan kami agar tidak menduakan, tidak melakukan hal-hal yang senantiasa mempercayakan diri kepada kepercayaan atau pada hal-hal yang lain, tetapi kami hanya diajarkan bagaimana firman-Mu ini mau berbalik dan sungguh-sungguh mendengarkan bagaimana firman-Mu senantiasa berbicara bagi kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa kami percaya sebagaimana firman-Mu, Engkau menyelamatkan juga Israel, dan Engkau juga boleh dalam kasih setia-Mu Tuhan menyelamatkan hidup kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sehingga dengan demikian kami boleh dipulihkan dari berbagai hal gangguan dan tawaran dunia, untuk tetap melihat bagaimana kehidupan ini dalam pembelaan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan, kami tetap boleh diberkati sungguh. Tuhan Yesus berkati akan gereja-Mu, khususnya jemaat Getsemani, terkhusus bagi jemaat-Mu yang beribadah secara online di rumah-rumah dari sektor 1 sampai sektor 6. Berkati mereka Tuhan, apapun yang Kau boleh hadapkan mereka dengan persoalan hidup, mungkin di tengah kecemasan, ketakutan karena pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan Yesus, peliharakanlah hidup mereka. Mereka boleh terjamin dalam firman-Mu mau mengatakan bahwa kalau kami berbalik dan sungguh mau melihat Tuhan dalam hidup ini, bahkan mengalami hidup dalam Tuhan, maka yang pasti Tuhan, Engkau sendiri akan datang untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang sakit, pulihkan mereka, sembuhkan mereka sungguh di dalam Tuhan. Dan bagi mereka yang saat ini mengalami duka cita, hiburkan, kuatkan, teguhkan mereka, dan yakinkan bahwa mereka tidak ditinggalkan Tuhan, karena Tuhan ada bersama melengkapi hidup mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang dalam pendidikan mereka sampai saat ini harus melakukannya lewat daring atau online. Tuhan, biarlah lewat semua proses pembelajaran ini mereka tidak tertinggal, mereka tidak akan hanya hidup sesuai dengan pengetahuan yang mereka punya, tetapi mereka dibekali dan dibekali oleh pertambahan pengetahuan lewat setiap pembelajaran yang mereka dapat untuk bekal masa depan hidup mereka. Bapa, terima kasih, sembuhkan, pulihkan juga anak-anak kami kalau mereka mengalami penderitaan atau karena sakit. Tuhan Yesus, berkati akan orang-orang tua kami yang lanjut usia, kasih setia-Mu selalu ada bagi mereka Tuhan, selalu memelihara dan senantiasa memberikan kehidupan yang sungguh baik untuk mereka boleh mengalaminya. Terima kasih Bapa,
kiranya Engkau tetap mampukan mereka juga masuk dalam persekutuan beribadah yang menjadi berkat bagi anak cucunya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan berkati bagi kami semua sekarang di tengah kehidupan yang kami alami. Kami mohonkan sukacita berkat yang kami boleh terima lewat pertambahan usia ataupun dalam pergumulan, pertambahan berkat dalam pekerjaan. Tuhan, kami mohon semuanya itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami ingin ungkapkan lewat doa dan permohonan, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjawab, mendengar sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit Tandura. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membawakan persembahan ini dalam doa secara silih berganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami
sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Warta baca Minggu 11 Oktober 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayanan firman Pendeta Jimmy Hakairot, organis, pemandu lagu, tim multimedia. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. 2. Informasi. Untuk setiap peribadatan seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, PA dan PT dapat dilihat melalui channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kita kidungkan bersama kidung jemaat 406 bait 1 dan bait yang ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah setempatku, apabila Engkau ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Dan saudara jemaat kasih Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.